dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga hati kami, jiwa kami boleh diisi dengan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, yang membuat hati kami boleh dipuaskan Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa perkara-perkara dunia tidak pernah dapat memuaskan kami, seberapapun banyaknya Tuhan. Tetapi firman Tuhan, hadirat Tuhan, itulah yang dapat memuaskan kami. Karena itu Tuhan, kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara bagi kami, berbicara kepada kami ya Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami mengetahui rancangan-rancangan-Mu dalam hidup kami, supaya kami mengetahui isi hati Tuhan, dan terlebih kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan adalah ibarat barang yang kudus dan barang yang berharga. Jadi dua hal saudara. Firman Tuhan itu adalah digambarkan sebagai barang yang kudus dan barang yang sangat berharga, yang disebut oleh Tuhan Yesus yaitu mutiara. Nah saudara, firman Tuhan berkata bahwa jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Itu dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa arti ayat ini saudara? Mengapa Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Sebagaimana firman Tuhan yang adalah, kalau kita sebut sebagai barang, maka firman Tuhan adalah barang yang kudus, artinya barang yang mulia. Lalu firman Tuhan juga digambarkan sebagai mutiara, artinya yang sangat bernilai tinggi. Yang bernilai tinggi ini kadang-kadang disebut juga sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya. Yang tak ternilai itulah yang dimaksud sebagai sesuatu yang nilainya sangat tinggi. Jadi firman Tuhan mulia dan bernilai tinggi. Mengapa saya mulai dengan bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Mengapa saya mengutip perkataan Tuhan Yesus, jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiaramu kepada babi? Maksudnya, jangan kita menjadi orang yang tidak pantas untuk menerima kebenaran firman Tuhan, baik saudara maupun saya. Mari kita sungguh-sungguh menghargai bahwa firman Tuhan itu kudus. Mari sungguh-sungguh kita menyadari bahwa firman Tuhan itu berharga, sangat berharga. Cuma kita tidak menyadari bahwa firman Tuhan itu kudus, dan kita tidak menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah berharga. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari beberapa ayat firman Tuhan dari Roma pasal 8. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan 14, dan sebagaimana yang saya awali tadi saudaraku, maka dalam setiap ayat firman Tuhan ini saya menemukan butir-butir kebenaran firman Tuhan yang sangat berharga, yang sangat mahal. Karena itu saudara, terlalu sayang kalau setiap pemaparan ini kita lewatkan begitu saja. Saya akan mengajak kita membuka Roma pasal 8. Kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan buat kita semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 14 diberi judul Hidup oleh Roh. Ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh
yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat yang ketujuh, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat yang ke-10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat yang ke-12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ayat yang 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat yang ke-14, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat tadi, maka ini ada dalam 14 ayat yang kita baca. Ini luar biasa sekali, saudara. Saya menyadari bahwa kalau saya gambarkan ini seperti makanan yang bergizi atau makanan yang bernutrisi, ya, makanan yang sungguh dibutuhkan oleh tubuh kita, ini porsinya besar sekali. Ini sebenarnya bisa dibagi dalam beberapa porsi. Tetapi dari semua yang dihidangkan ini tadi, ada dalam 14, kalau kita sebut sebagai menu, maka dalam 14 macam hidangan yang dihidangkan ini tadi, saya akan ambil inti-intinya saja, dan saya harap inti-inti ini akan memberkati kita semua dimanapun kita berada, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, mari kita lihat. Di sini saya akan paparkan, saya rangkum menjadi 5 kebenaran yang boleh sungguh-sungguh kita pegang, yang sebenarnya harus kita ingat, saudara. Ada 5 prinsip penting, atau ada 5 berkat, atau ada 5 hal penting dari 14 ayat ini tadi, saudara. Nah, pertama adalah di bagian pertama itu yang tadi dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 1. Dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, ini kebenaran ini ini penting sekali kita ketahui, saudara. Dikatakan oleh Alkitab bahwa demikianlah sekarang orang yang hidup di dalam Kristus, maka mereka tidak hidup lagi dalam penghukuman. Artinya, orang seperti ini tidak lagi hidup dalam bayang-bayang hukuman. Maka saudara, hukuman yang terakhir yang disediakan oleh Tuhan itu adalah api kekal. Itu adalah kematian yang kedua kali. Dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita sudah dibebaskan daripada hukuman itu. Kita sudah tidak lagi berada dalam hukuman. Maka kita tidak ada lagi di bawah kuasa hukuman.
itu berarti saudara bahwa kita mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Kita sudah tidak ada lagi dalam kematian yang kekal. Tetapi saudara, ada satu kata kunci di mana kehidupan kekal itu akan kita miliki. Ada satu kata kunci yang harus kita pegang, bahwa hukuman itu tidak terjadi atas kita. Kuncinya adalah di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Nah saudara, dengan kata lain, jikalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita tidak berada dalam penghukuman. Maka kita sudah tidak dibayang-bayangi hukuman kematian yang kedua kali. Kita tidak perlu lagi takut kepada hukuman kekal yang disediakan oleh Tuhan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Kita sudah tidak berada lagi di dalam penghukuman. Artinya kita tidak dihukum lagi. Kata kuncinya adalah di dalam Kristus. Lalu ada satu pertanyaannya. Ini pertanyaan ini penting. Kalau memang orang yang hidup dalam Kristus itu tidak berada dalam penghukuman, sudah dibebaskan dari penghukuman, maka ini perlu untuk kita renungkan. Bagaimana saya tahu bahwa saya hidup dalam Kristus? Ini penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dikatakan bahwa orang yang hidup dalam Kristus tidak lagi berada dalam hukuman, maka perlu kita renungkan. Bagaimana saya tahu bahwa saya hidup dalam Kristus? Apa artinya hidup dalam Kristus? Saya mau beritahukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang hidup dalam Kristus itu, ini di dalam perikop ini tadi. Maka orang yang hidup dalam Kristus itu memiliki ciri-ciri, memiliki tanda-tanda. Memiliki ciri-ciri atau memiliki tanda-tanda. Tandanya adalah orang yang hidup dalam Kristus, mereka tidak hidup dalam daging, tetapi mereka hidup di dalam roh. Itu tandanya orang yang hidup dalam Kristus. Jadi kalau saudara tidak hidup dalam daging, tapi saudara hidup dalam roh, itu menunjukkan bahwa saudara ada di dalam Kristus. Dan kalau saudara ada dalam Kristus, maka saudara tidak ada dalam penghukuman. Nah saudara, atau saya balik, maka penghukuman tidak terjadi bagi orang yang hidup dalam Kristus. Orang yang hidup dalam Kristus itu cirinya adalah mereka tidak melakukan keinginan daging, tapi mereka melakukan keinginan roh. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 8 dan 9, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu, dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Dikatakan oleh firman Tuhan, tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Lalu dilanjutkan, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah saudara, kalau memang roh Allah itu diam dalam diri kita, maka saudara, kita tidak melakukan keinginan daging, tapi kita melakukan keinginan roh. Artinya begini, banyak orang Kristen mengatakan, oh saya hidup dalam Kristus, dan mereka mengklaim roh Allah ada dalam diri saya. Maka firman Tuhan mengatakan, kalau memang roh Allah ada dalam diri kamu, itu tandanya akan ketahuan bahwa kamu tidak hidup dalam daging dong. Karena roh Allah ada pada kamu, kamu akan melakukan keinginan-keinginan roh. Ya saudara. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Itu saja saudara. Jadi boleh dikatakan orang Kristen dibagi dua golongan saudara. Yang satu orang Kristen yang memiliki roh Kristus, yang satu tidak memiliki roh Kristus, itu saja. Maka orang yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan daging. Tetapi orang yang memiliki roh Kristus, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan roh. Nah, apa bedanya? Nah, kita akan lihat nanti selanjutnya ya. Kemudian saudara, yang kedua, yaitu saudara, tadi di ayat 1 dikatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Artinya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu membebaskan kita dari hukuman. Jadi kita sudah tidak dihukum lagi. Nah saudara, tetapi selanjutnya nanti, kita lihat nanti ayat berikutnya di dalam ayat yang kedua. Maka
tugas daripada Allah bukan sekedar supaya kita ini bebas dari hukuman saja, tetapi lebih daripada itu, Tuhan bukan hanya memindahkan kita daripada neraka kepada surga, bukan hanya memindahkan kita dari hukuman, ya, tetapi saudara, yang Tuhan lakukan adalah mengubah karakter kita, mengubah watak kita. Maka di dalam ayat 2, saya akan bacakan dalam ayat 2, saudara, dikatakan bahwa Roh, yaitu Roh Kudus yang memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya begini, saudara, Tuhan Yesus membebaskan kita daripada hukuman. Lalu selanjutnya Roh Kudus itu bukan Roh Kudus memimpin kita supaya kita dimerdekakan. Artinya supaya kita betul-betul memiliki kodrat yang baru, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apa artinya seseorang itu memang sudah dibebaskan daripada hukuman, tapi karakternya masih buruk? Apa artinya bahwa seorang itu memang sudah dibebaskan daripada penghukuman, tetapi tidak memiliki watak ilahi? Apa gunanya seseorang itu yang sudah dibebaskan, sudah tidak dibawa penghukuman, tapi sedikit pun tidak memiliki hati untuk mengasihi Allah? Nah, saudara, maka dengan kata lain, Roh Kudus di sini, saudara, membebaskan kita daripada godaan dosa. Kita dimampukan untuk menang atas dosa. Amin. Nah, ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan hanya dibebaskan daripada hukuman saja, tetapi kita menang atas kuasa dosa. Tapi kita dapat mengalahkan kuasa dosa. Itu artinya kita dimerdekakan dari cengkraman dosa, dimerdekakan daripada ikatan dosa. Jadi dosa itu seperti ikatan yang mengikat kita. Tetapi karena kita sudah hidup dalam Kristus, maka Roh Kudus ada pada kita. Maka Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk melepaskan ikatan dosa yang mengikat kita. Maka Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk dapat berkata tidak kepada godaan dosa. Kalau misalnya dosa menggoda kita untuk melakukan sesuatu, untuk berdosa, kita mengatakan tidak. Kita mampu berkata tidak. Mengapa? Sebab dalam diri kita ada roh Allah. Sebab dalam diri kita ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk berkata tidak terhadap dosa. Tetapi orang yang tidak memiliki Roh Kudus, saudara, maka godaan yang kecil itu pun akan bagi dia itu adalah sesuatu yang sangat besar. Maka kerjanya hanya dia itu sangat terikat dengan dosa. Maka dia akan terus mengikut dosa. Ya, dia akan mengikuti apa keinginan dosa. Godaan dosa dia ikuti. Godaan dosa seperti apapun dia ikuti. Maka orang seperti ini akhirnya diikat oleh dosa. Makanya disebut sebagai tawanan dosa. Disebut sebagai budak dosa. Itulah orang yang terus-menerus hidup dalam dosa, saudara. Maka kalau orang yang hidup terus-menerus dalam dosa, maka akhirnya menjadi budak dosa. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus memampukan kita. Kita siapa? Kita yang ada dalam Kristus. Kita yang ada dalam Kristus, kita dimampukan untuk menang atas dosa. Amin. Kita dimampukan untuk menang atas dosa. Saudara, ini adalah, saya mengatakan ini adalah mutiara, saudara. Bagi orang yang sungguh-sungguh menyadari hal ini, mereka akan bersorak-sorai, mereka bersuka cita. Oh iya ya, saya bisa menang atas dosa. Tapi bagi orang yang menganggap apa sih menang atas dosa? Yang penting bagi saya duit banyak gitu. Orang seperti ini nggak nyambung apa yang disampaikan. Tetapi kalau misalnya kita menyadari bahwa masalah terbesar kita lah masalah dosa, dan kalau kita menang atas kuasa dosa, itu adalah kemenangan yang terbesar yang dapat kita raih. Amin. Itulah kemenangan terbesar yang dapat kita raih. Masalah terbesar kita bukanlah kita kekurangan uang. Masalah terbesar kita bukan kemiskinan. Masalah terbesar kita bukan sakit penyakit. Masalah terbesar kita adalah dosa. Dan kalau kita dapat mengalahkan dosa, itu adalah kemenangan yang terbesar. Haleluya. Nah, saudara, berarti Roh Kudus memberikan kita kemampuan, dan juga bukan hanya kemampuan, tapi Roh Kudus mengubahkan kodrat kita, saudara. Dari kodrat berdosa menjadi kodrat yang tidak berdosa. Kodrat yang tidak berdosa inilah yang disebut dengan kodrat ilahi. Saudara,
Puji Tuhan. Satu sukacita yang besar sekali jikalau kita mendapatkan kodrat yang baru. Kodrat yang baru. Wah, luar biasa. Bayangkan kalau seorang istri dapat kodrat yang baru. Tadinya misalnya, waduh, hidupnya dalam dosa gitu ya. Lalu misalnya karena hidup dalam dosa, maka kedagingan gitu ya. Maka segala sesuatu itu, wah, terikat oleh kedagingan, diikat oleh dosa. Maka istri seperti ini tidak akan mungkin dapat menjadi berkat bagi suaminya. Tetapi kalau dia hidupnya diubahkan, maka sungguh-sungguh dia menjadikan Tuhan segala-galanya. Hidupnya diubahkan, dia menjadi pribadi yang lemah lembut, dia menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Tentunya dia akan menjadi pribadi yang dapat menjadi berkat bagi orang yang terdekat dengan dia. Mulai dari suami, anak-anak, dan bagi banyak orang. Saudara, betapa pentingnya kita mengalami perubahan kodrat ini, saudara. Saudara mau mengalami kodrat dari kodrat berdosa menjadi kodrat ilahi, saudara. Nah, saudara, maka selanjutnya bagian yang ketiga adalah yang ketiga, butir yang ketiga daripada ayat firman Tuhan ini tadi. Maka kita menemukan adanya peperangan. Nah, ini adanya peperangan dalam diri orang percaya. Peperangan apa? Peperangan antara dua keinginan, keinginan daging dan keinginan roh. Oke, dari tadi saya bicara daging. Maksudnya apa sih daging gitu ya? Nah, ini harus jelas dulu kepada kita. Maksudnya apa sih keinginan daging? Apa maksudnya kita mau makan daging gitu? Nah, keinginan daging ini, saudara. Oke, ini saya jelaskan sendiri. Keinginan daging maksudnya adalah yaitu keinginan kita untuk menyenangkan diri sendiri. Keinginan daging artinya adalah keinginan kita untuk memuaskan nafsu kita. Keinginan daging artinya adalah keinginan yang bersifat dosa. Keinginan daging itu adalah keinginan-keinginan yang tidak seturut dengan keinginan Tuhan. Keinginan daging itu adalah memang hanya untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Jadi saudara, setiap manusia yang setelah menerima Tuhan Yesus Kristus, maka keinginan daging ini masih ada tetap dalam diri dia, saudara. Jadi artinya gini, seseorang sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, maka keinginan dagingnya itu subur sekali. Subur sekali keinginan daging itu. Nah, oke, saya akan bacakan ya. Misalnya kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, saudara, maka keinginannya tadi kan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Yang pusatnya itu memuaskan diri sendiri. Bagaimana memuaskan diri sendiri? Bagaimana memuaskan hasrat nafsu diri kita sendiri dan nafsu kita yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Maka keinginan ini tadi akan melahirkan perbuatan-perbuatan. Nah, maka Alkitab mencatat perbuatan ini contohnya dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Di sana dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi maksudnya masih banyak. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kata firman Tuhan, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ada kita bilang sini, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian apa? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sekalipun kita orang Kristen, sekalipun kita adalah orang Kristen, tetapi kalau yang ini kita lakukan, maka kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kita sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Ini banyak orang yang tidak serius, saudara, dalam hal ini. Mereka berpikir, asal saja saya ke gereja, asal saja, bahkan sekali sebulan saja ke gereja juga nggak apa-apa. Yang penting saya masih ingat Tuhan. Waduh, orang seperti ini kedagingannya begitu subur sekali. Maka yang mereka lakukan itu tadi, yang tadi sederet daftar yang sudah disebut tadi, saudara. Maka dikatakan dan sebagainya. Masih banyak lagi, saudara. Apakah kita masih memiliki iri hati, saudara? Wah, jangan saudara pikir bahwa iri hati itu biasa. Wah, iri hati, saudara. Iri hati itu apa sih?
Iri hati itu adalah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Orang seperti ini saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau misalnya saudara kita mendapat berkat, harusnya kita ikut senang. Kalau saudara kita mendapat kesusahan, kita pun ikut susah dan berusaha untuk menolong dia. Saudara, ini daftar ini tadi luar biasa sekali saudara. Coba kita renungkan. Apakah hal ini, saya mau tanya, siapa yang sama dalam hidupnya sama sekali sudah tidak ada daftar ini tadi? Angkat tangan. Udah nggak ada lagi kecemaran, udah tidak ada lagi bibit-bibit percabulan, nggak ada iri hati sama sekali, udah nggak suka berselisih, nggak berseteru, tidak punya amarah lagi, ditempeleng juga, oh ya terima kasih pak, dan tempeleng gitu, tidak punya kepentingan diri sendiri lagi, udah nggak egois dan sebagainya. Kita semuanya masih berjuang mengalahkan hal ini, amin. Bukan hanya saudara, saya juga sedang berjuang mengalahkan ini. Jadi kita sama-sama berjuang. Karena kita sama-sama berjuang, kita namanya pejuang. Apakah saudara mau berjuang bersama-sama saya? Maka sebenarnya di sini kita melihat kebenaran ini tadi bahwa ada peperangan dalam diri kita, saudara. Ada peperangan dalam diri kita. Kita sebelum kita menerima Tuhan Yesus, kita sudah mempunyai karakter yang cacat. Semua kita karakternya cacat, saudara. Tidak ada yang lempeng 100%. Semua kita sudah rusak. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana cacat ini tadi kita perbaiki. Bagaimana cacat karakter kita ini tadi. Sebenarnya kalau kita sebut orang lain sakit jiwa, sebenarnya kita pun sakit jiwa. Orang yang suka melakukan ini sebenarnya sakit jiwa. Cuma seringkali kita anggap orang sakit jiwa yang orang yang ketawa-ketawa di jalan. Sebenarnya orang yang hidup dalam yang tadi sudah disebutkan ini tadi, ini sebenarnya orang sakit jiwa. Sakit jiwa. Maka tugas kita adalah bagaimana kita untuk menyembuhkan sakit jiwa kita. Bagaimana kita berperang untuk melawan keinginan-keinginan daging itu tadi. Keinginan-keinginan daging yang tadi sudah disebutkan. Maka adanya peperangan dalam diri kita antara dua keinginan ini tadi, itu lebih jelas ditulis dalam ayat lain dalam Alkitab, dalam Galatia pasal 5 ayat 17. Di sana ditulis, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Nah, itu perang. Karena keduanya bertentangan, terus bertentangan. Keinginan daging dan roh itu selalu bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, keinginan daging itu tadi adalah memuaskan hawa nafsu kita. Sedangkan keinginan roh adalah, ini berbicara tentang bagaimana kita menyenangkan hati Allah, bagaimana kita menyukakan hati Tuhan, bagaimana kita dapat melayani Tuhan, bagaimana kita supaya hidup kita boleh sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Nah, ini artinya keinginan roh. Dan saudara, dalam diri kita dua keinginan ini tadi terus berperang. Dan saudara, kalau saudara renungkan, setiap kali saudara punya keinginan yang baik, langsung mendapat perlawanan. Contoh misalnya begini. Misalnya gini. Saudara misalnya digerakkan oleh Roh Kudus, misalnya hari Minggu datang ke gereja. Itu keinginan roh atau keinginan daging? Keinginan roh. Oke? Apakah keinginan roh ini berjalan mulus? Oh, tidak. Langsung dapat peperangan. Daging berkata, ya oke, hari Minggu ini juga nggak usah datang. Banyak orang nggak datang ke gereja, ngapain sih datang gitu? Langsung ada peperangan. Ya, langsung ada peperangan. Lalu kalau misalnya waktu kita berkata, oh iya ya, kenapa minggu ini saya datang? Minggu depan juga kan masih ada. Nah, kalau gitu minggu depan aja dah. Lagian juga saya masih, tidurnya masih pulas banget. Ini kan libur, saya mau istirahat saja gitu ya. Nah, kita mengikuti keinginan daging. Kita sedang mempersubur keinginan daging dalam diri kita. Tapi waktu kita berkata, oh tidak, daging diam, daging stop, saya mau ke gereja, saya mengikuti keinginan roh. Nah saudara, kita berperang. Sekali-sekali saudara, kita perlu ucapkan daging diam gitu, amin. Sekali-sekali kita perlu ucapkan itu. Ya, itu manusia lama kita. Muncul lagi. Kita harus matikan, saudara. Contoh lain misalnya begini. Saudara misalnya mau membantu orang tua.
Misalnya katakanlah sekian, ingin sekali dengan sukacita membantu orang tua. Kedagingan langsung datang. Ngapain sih bantu orang tua gitu ya? Boleh bantu orang tua, tapi jangan terlalu gede dong. Itu kegedean, ya. Itu kegedean. Dia dikurangi sedikit. Nah, kedagingan sudah mulai merayu. Nggak usah. Atau misalnya misalnya lewat, misalnya bagi seorang pria, lewat wanita cantik. Kedagingan langsung bilang, tuh lihat nggak cantiknya? Wah, dia itu belum punya suami. Wah, dan kamu yang cocok jadi suaminya. Sayang kamu sudah punya istri. Gitu. Nah, kedagingan akan mengatakan, enggak, yang penting kamu ini aja dulu, bangun hubungan aja dulu dengan dia, baik-baik. Nah, kedagingan. Saudara, maka kita pun harus berkata tidak kepada daging. Nggak ada mengaminkan ya. Maka kita pun mengatakan tidak kepada daging. Amin. Nah, ini bapak-bapak nih khususnya nih. Jangan saudara pikir, wah saya mah enggak. Waduh, jangan berikan peluang untuk daging. Saudara, hawa nafsu, semua yang memikat hati kita, itu semua kedagingan. Ini yang harus kita perangi. Jangan berikan pijakan bagi dia. Jangan biarkan kedagingan kita makin kuat, akhirnya keinginan roh jadi semakin lemah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup kita ada dua keinginan itu tadi, keinginan daging dan keinginan roh. Maka kedua keinginan ini tadi itu saling berperang. Ini sebenarnya bunuh-bunuhan nih, mau mematikan satu sama yang lain. Keinginan daging mau mematikan keinginan roh. Keinginan roh seharusnya mematikan keinginan daging. Alangkah indahnya saudara sebenarnya kalau keinginan roh kita itu begitu besar. Lalu mengapa ya? Kenapa sih kita masih ada keinginan daging gitu ya? Ya sebab begini saudara, kita memang sudah mati terhadap dosa. Tapi dosa belum mati dalam diri kita. Masalahnya itu. Kita sudah mati terhadap dosa, tapi dosa belum mati dalam diri kita. Tugas kita mematikan dosa. Kristus sudah mati di kayu salib dan memberikan kemenangan bagi kita, kemampuan bagi kita untuk mengalahkan kuasa dosa itu tadi, saudara. Misalnya, contoh lain lagi, saudara. Roh Kudus menggerakkan saudara untuk mengampuni orang yang telah melukai hati saudara. Itu keinginan yang indah, keinginan yang mulia sekali. Itu keinginan roh. Langsung ditentang oleh daging. Dia mengatakan, mengapa kamu mesti minta maaf? Mengapa kamu mengampuni dia? Sebenarnya kalau kamu mengampuni dia, enak di dia dong. Rugi di lu. Itu kedagingan. Nah, saudara, tetapi kita mengatakan tidak. Saya harus patuh kepada roh dan saya mengampuni. Dan begini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dalam hidup kita ini terus ada peperangan yang berkecamuk seperti itu. Sebenarnya begini, memang sih rokok sih memang tidak membuat saudara masuk neraka gitu ya, enggak. Tapi lalu kita pikir misalnya, tapi apa sih untungnya merokok gitu ya? Nah, maka tugas kita adalah bagaimana kita menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu keinginan roh bukan? Menjaga kesehatan keinginan roh atau keinginan daging? Itu keinginan roh. Kita mau menjaga kesehatan kita supaya kita sehat dan panjang umur. Siapa yang mau di sini sehat dan panjang umur? Angkat tangan selain saya. Ya puji Tuhan ya. Itu keinginan Tuhan juga dalam hidup kita sebenarnya. Kalau kita masih punya tugas, yaitu supaya kita sehat dan panjang umur. Sehat untuk apa? Panjang umur untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itulah gunanya kita sehat. Tapi kalau kita sehat ya untuk memuaskan keinginan daging kita, maka sebenarnya kita sudah tidak ada lagi gunanya hidup. Maka dikatakan begini saudara, ya. Ayat yang tadi keinginan daging itu adalah yang memuaskan nafsu kita. Lalu kita melihat, Alkitab mencatat, maka keinginan daging itu menuju kepada kebinasaan, mematikan kita. Tapi keinginan roh itu menuju kepada kehidupan.
memang bertentangan. Bertentangan. Keinginan daging memuaskan nafsu sendiri. Keinginan roh memuaskan Tuhan. Nah, berbeda. Keinginan daging itu menuju kepada kematian. Keinginan roh menuju kepada kehidupan. Berbeda. Berbeda, saudara. Berbeda. Maka betul, dalam diri kita itu selalu ada peperangan. Terus ada peperangan. Dan saya ingin mengatakan begini, saudara. Maka keinginan dalam diri kita, keinginan roh itu tadi, itu harus terus dipelihara. Keinginan roh kita itu harus dipelihara. Inilah tugas utama kita, supaya keinginan roh kita semakin kuat. Gimana caranya supaya roh kita kuat? Gimana caranya supaya roh kita kuat? Harus diberi makan. Roh kita harus diberi makan dan harus diberikan latihan. Makanannya apa? Makanannya firman Tuhan. Makanannya apa? Persekutuan dengan Tuhan. Maka saudara, Bapak rohani kita, Pak Erastus selalu mengingatkan kita, jemaat GSKI setiap hari minimal berdoa, minimal sediakan saat teduh 30 menit. Berapa lama saudara? 30 menit minimal. Minimal saudara. Ini apa-apaan ini? Saudara, saya memberikan ilustrasi kepada misalnya olahraga. Kalau kita olahraga saudara, membutuhkan waktu yang cukup nggak supaya juga sehat? Iya, kita membutuhkan waktu yang cukup olahraga. Setidaknya kalau olahraga itu saudara sekitar 30 menit atau 1 jam rata-rata per hari supaya kita sehat. Kalau kurang dari itu sebenarnya sih, misalnya kalau saudara hanya olahraga 2-3 menit, gimana bisa hasilnya yang baik? 2-3 menit. Bagaimana hasilnya yang baik? Enggak saudara. Ya, demikian juga kalau berdoa juga sepintas lalu, itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Apalagi saudara berkata begini, Pak, saya telah berdoa. Misalnya gini, apalagi saudara mengatakan, saya telah olahraga. Loh, kapan olahraganya? Saya berdoa, saya olahraga dalam hati. Dalam hati saya telah. Jadi nggak usah gerak, dalam hati saja. Banyak orang Kristen juga gitu, berdoa dalam hati, olahraga juga dalam hati. Gimana sih berdoa dalam hati? Berdoa dalam hati saya mengucapkan tidak. Malas mengucapkannya gitu. Oh, dalam hati saya gitu. Saudara, orang seperti ini, kalau Tuhan memberikan kita mulut yang sehat, mulut yang bagus, tapi kita berbicara kepada Tuhan hanya dalam hati, kita bersalah di hadapan Tuhan. Kecuali memang saudara sudah stroke, udah nggak bisa ngomong, baru dalam hati, itu Tuhan dengar. Tapi kalau saudara bisa ngomong, tapi saudara nggak mempergunakan mulut saudara, hanya dalam hati, itu salah besar. Amin. Olahraga juga begitu. Nggak mungkin olahraga dalam hati bisa memberikan manfaat. Coba nanti deh beritahu kepada saya. Mungkin selama sebulan saudara olahraga dalam hati saya. Waduh, dalam mimpi sih saya sudah olahraga pak. Udah olahraga gitu ya. Dalam hati saya olahraga terus, saya angkat barbel, saya jalan kaki dalam hati. Maka semua yang dalam hati itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Mesti kita bergerak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya akan lanjutkan. Maka keinginan roh yang menyukakan hati Tuhan, dia punya buah. Itu yang dalam Galatia pasal 5 ayat 22-24 dikenal sebagai buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya kalau kita mengikuti keinginan roh dalam hidup kita, maka inilah buahnya dalam hidup kita. Kita memiliki kasih, memiliki sukacita. Siapakah yang menginginkan buah roh dalam hidupnya saudara? Selain daripada saya. Oh, kita menginginkan buah roh dalam hidup kita saudara. Maka buah itu tadi saudara harus kita perjuangkan. Nah saudara, kalau Roma pasal 8 ayat 5 sampai dengan 7, ya, ini saya baca sedikit bagaimana tentang hidup dalam daging dan roh. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Terus yang dari daging yang mereka pikirkan. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Oke, yang keempat.
Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran yang keempat adalah yang keempat yang harus kita ketahui. Memang Tuhan menggiring kita ke medan peperangan, tetapi saudara, Tuhan mau supaya dalam peperangan itu kita memenangkan peperangan kita. Ini kabar baiknya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, ketika Tuhan menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan, maka saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel supaya mereka sampai kepada tanah Kanaan? Pertama tentunya harus melakukan perjalanan dulu, melangkah dulu. Boleh nggak? Udah saya ikut ke tanah Kanaan dalam mimpi saja begitu. Pertama harus meninggalkan Mesir. Oke, setelah meninggalkan Mesir, baru mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, maka perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan itu diwarnai dengan apa? Peperangan demi peperangan. Peperangan apa? Sebab di tengah jalan bangsa Israel itu ternyata dihadang oleh bangsa-bangsa lain. Misalnya bangsa Amalek, bangsa Het, dan sebagainya. Bahkan ketika bangsa Israel ketika memasuki tanah Kanaan, Tuhan masih memberikan peluang kepada orang Israel untuk menghadapi peperangan. Siapa yang harus mengusir musuh-musuh itu? Bangsa Israel. Tapi bangsa Israel mengusir musuh itu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang Tuhan lakukan tidak begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, udah Tuhan halu semua musuh-musuh yang ada di situ. Keluar ya. Ini bangsa saya mau masuk, yang lain keluar. Tidak. Tapi Tuhan membiarkan bangsa itu tadi ada di situ. Maka ketika mau masuk, ini gimana nih? Orangnya besar-besar, orangnya berkuasa, gimana nih? Tuhan mengatakan ya lu perangi. Gimana caranya? Ya berperang. Tapi ingat, peperangan bangsa Israel bukanlah peperangan mereka sendiri, tapi Tuhanlah yang menggantikan peperangan mereka. Demikian juga kita, saudara. Maka karakter-karakter buruk kita, saudara, itu yang harus kita perangi. Itu yang harus kita matikan. Itu yang harus kita matikan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dalam Roma pasal 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi begini, saudara, roh yang ada dalam diri kita itulah yang mematikan keinginan-keinginan daging kita. Sebagai contoh, saudara, contoh yang sederhana mungkin saya beritahu. Ada orang yang sangat dikuasai oleh kedagingan, misalnya dalam hal makanan. Mereka bisa pergi berpuluh-puluh kilometer untuk mendapatkan katanya makanan favorit mereka. Berpuluh-puluh kilo, muter-muter ke sana untuk mendapatkan semangkuk makanan kesukaannya. Nah, ini adalah barangkali bisa contoh orang yang memang terikat oleh keinginan daging ini tadi. Ada orang mengatakan, saya akan mati kalau saya tidak minum kopi, gitu ya. Saya setiap hari harus minum kopi. Kalau saya tidak minum kopi, saya akan mati. Seharusnya yang benar adalah kopi akan mati kalau saya nggak ada. Begitu, saudara. Amin. Nah, itu contoh orang yang menang. Saudara, kalau begitu, maksudnya apa sih ini? Apakah kita tidak boleh menikmati makanan yang enak, kenikmatan-kenikmatan yang lain? Saudara, prinsipnya adalah, dengarkan, ini penting, saudara. Prinsipnya adalah, nikmatilah apa yang menjadi bagianmu. Entah itu dalam makanan, entah itu dalam seks, entah itu dalam hiburan, apapun juga. Nikmati apa yang menjadi bagianmu. Jangan keluar daripada koridor yang telah ditetapkan. Maka orang yang ingin menikmati lebih daripada bagian dia, mereka itu sudah jahat di mata Tuhan. Misalnya makanan, saudara, makanan. Ada orang yang rakus sekali terhadap makanan. Pendeta Billy Graham, saudara, dia menulis surat, dia menulis buku. Bukunya itu, saudara, pernah dulu saya baca waktu saya waktu saya mahasiswa. Billy Graham pernah menulis 7 dosa yang mendatangkan maut. Maka di antara 7 dosa itu tadi, saudara, salah satu yang disebut dosa mendatangkan maut itu tadi adalah rakus. Nah, ternyata ini berbicara tentang kedagingan, rakus. Orang yang makan melampaui porsinya, terus makan, akhirnya jadi gemuk.
ya apa sih namanya itu, kalau gemuk apa istilahnya? Obesitas. Jadi sebenarnya orang obesitas itu sebenarnya susah masuk surga. Mengapa? Karena tidak bisa menguasai diri. Bukan berarti bahwa semua orang gemuk nggak bisa masuk surga menurut saya. Tapi kalau saudara gemuk karena memang rakus, saudara sulit masuk surga. Sebaliknya juga kalau saudara terlalu kurus karena memang tidak mengurus diri, malas makan gitu ya. Itu kedagingan juga, makan aja malas gitu. Ini pun dosa juga. Tidak menjaga, tidak melakukan tanggung jawabnya, itu pun berdosa juga. Iya, berdosa. Jadi betapa kita penting dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Amin. Betapa kita penting dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Sebelum kita masuk nanti yang terakhir, yang kelima. Sebab yang kelima ada sedikit saya mau menyinggung hal yang penting, yang sedikit agak berbeda dari hal ini. Maka saudara, sukacita kita yang terbesar, kenikmatan kita yang terbesar adalah ketika kita bersedia mengikuti keinginan Roh Kudus. Maka saudara, untuk mengikuti keinginan Roh Kudus ini tadi, perlu yang namanya latihan. Perlu yang namanya latihan. Saya gambarkan seperti baris berbaris. Maka patokannya adalah seperti tentara yang sudah fasih berbaris. Maka itu patokan kita. Maka saudara, orang yang baris berbaris, maka dibanding dengan orang yang sudah lama baris berbaris, itu ketika pertama sekali dipadukan, itu kelihatan sekali ininya saudara. Ada yang sudah fasih sekali baris berbaris, tapi ada yang baru. Nah, kira-kira orang yang sudah fasih itu tadi, itu lambang dari, kira-kira gambaran daripada Roh Kudus yang memang sudah seharusnya begitulah irama kita. Nah, tetapi sesuai dengan kesungguhan kita untuk berlatih, sesuai dengan waktu yang Tuhan siapkan dan kita manfaatkan, maka orang yang tadinya tidak terbiasa misalnya baris berbaris, akhirnya menjadi terlatih, menjadi bagus, sehingga orang ini tadi menjadi seirama dengan tentara yang melatih itu tadi. Nah, demikian juga kita dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka sukacita kita yang terbesar adalah ketika hidup kita seirama dengan Roh Kudus. Seirama dengan Roh Kudus. Apa artinya seirama dengan Roh Kudus? Artinya apa yang menjadi kesukaan daripada Tuhan, itu juga yang menjadi kesukaan kita. Seirama. Sehingga kita sudah tidak berbenturan lagi, saudara. Tetapi apa yang menjadi kesukaan Tuhan, itu yang menjadi kesukaan kita. Nah, saudara, itulah perjuangan kita yang paling penting. Maka perjuangan kita yang paling penting dalam hidup ini, saudara, tadi juga disampaikan oleh Bapak rohani kita di doa pagi. Perjuangan kita yang terpenting bukan mencari duit. Perjuangan kita yang paling penting bukan bagaimana mendapatkan rumah yang bagus. Perjuangan kita yang paling penting adalah bagaimana kita hidup suci, supaya hidup kita seirama dengan Tuhan. Itulah perjuangan kita yang paling penting. Itulah perjuangan kita yang paling penting. Sebab kalau kita sudah seirama dengan Tuhan, itulah sukacita yang terbesar. Sukacita yang terbesar. Sukacita yang terbesar. Yang terakhir, yaitu saudara, yang kelima. Maka dari bagian firman Tuhan ini tadi, tolong dengar dulu ya. Bagian yang kelima ini tadi, kita baca Roma pasal 8 ayat 11, ayat 10 dan 11. Roma pasal 8 ayat 10 dan 11. Bisa ditampilkan? Yuk, kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 10 dan 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, ini bagian yang terakhir, saudara. Ini ada satu hal yang penting. Ada satu hal yang penting sekali, saudara. Yaitu dalam diri kita ada yang disebut dengan tubuh dan roh. Maksudnya bukan Roh Kudus ya, tapi roh kita.
Maka yang diperbaharui oleh Tuhan adalah roh kita. Itu yang disebut dengan manusia batiniah kita. Tapi roh kita ini tinggal di dalam tubuh. Dan tubuh kita ini sifatnya rentan. Maka tubuh kita ini kalau sudah sampai pada usia tertentu, maka tubuh kita ini akan mengalami kemerosotan. Itu ditulis juga dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Maka manusia lahiriah kita itu akan semakin merosot. Kalau dulu misalnya saudara kuat, sekarang sudah mulai lemah. Kalau dulu misalnya wajahnya itu kencang, sudah mulai keriput. Kalau dulu misalnya giginya lengkap, sudah mulai tanggal 1. Maka tubuh kita ini rentan. Ini saudara, satu saat firman Tuhan mengatakan tadi, maka tubuh kita ini satu saat kita akan mati. Mengapa? Karena memang dosa. Maka akibat daripada dosa nenek moyang kita, sampai hari ini yang kita rasakan adalah kita mengalami kematian. Dan kita semuanya sedang menuju kepada kematian. Suatu hari saudara, tubuh kita ini akan rusak. Tubuh kita ini akan rusak, akan mati. Nah tetapi roh kita ini akan terus diperbaharui sampai satu ketika di mana Roh Kudus yang pernah membangkitkan Yesus daripada kematian, dia akan membangkitkan kita yang sudah mati sehingga kita mendapat tubuh yang baru. Lalu tubuh yang baru ini akan disatukan dengan roh yang sudah diperbaharui. Maka itu yang namanya tubuh kemuliaan. Dan tubuh ini yang tidak akan pernah rusak sampai selama-lamanya. Dengan tubuh kemuliaan inilah kita bersekutu dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Minggu yang lalu saudara, sedikit saya ingin bersaksi ya. Saya minta waktu sedikit lagi. Minggu yang lalu saudara, kalau saudara sepertinya juga ada di TV, ada di berita, dikatakan bahwa kilang Pertamina di Balikpapan terbakar. Dan ada 5 pekerja yang luka dan 1 diantaranya tewas. Saudara, ini terjadi di Balikpapan. Nah saudara, saya pribadi sedikit pun tidak menyangka bahwa yang tewas itu ternyata adalah adik saya. Yang tewas itu adalah adik saya, adik sepupu, di mana ibu saya dengan ibu dia itu bersaudara. Namanya Yeremia Purba. Ini anak yang baik saudara, anak yang baik. Dia anak yang bontot dan luar biasa. Dia terbakar dan sudah. Jadi tubuh sudah rusak saudara. Jadi waktu dikirim dikirim oleh Pertamina, dimasukkan di peti, itu dikirim ke kampung di Sumatera Utara. Di kampung tempat Injil pertama tiba di Tanah Karo, nama kampung itu adalah Bulu Hawan. Nah, di sana saudara, jenazah ini sudah tidak dibuka lagi. Anak ini masih muda sekali, umur 22 tahun, anak yang bontot, Pak. Ya, 22 tahun. Siapa sangka bahwa, maka waktu kita mendengar berita itu minggu yang lalu, itu seperti petir di siang bolong. Seperti nggak terjadi apa-apa. Misalnya kita melihat, oh ada kebakaran, oh ternyata itu adalah keluarga kita. Nah saudara, apa artinya ini saudara? Bahwa memang suatu saat tubuh kita ini akan mengalami kerusakan. Entah kita muda, entah kita tua dan sebagainya. Ini perhatikan dengan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, maka tentunya kita mengalami kesedihan yang luar biasa. Belum lagi anak ini adalah anak yang baik, bertanggung jawab kepada orang tua. Ibunya sudah janda dan dia mengatakan kepada mamanya, dia bilang, Mama gak usah lagi kerja keras, saya akan kirim uang terus. Gitu saudara. Itu yang disampaikan. Tapi saudara tahu apa yang diucapkan oleh dia, perkataan dia itu. Bahkan pada hari matinya pun dia tetap memberkati orang tuanya. Mengapa? Karena dia meninggal pada saat bertugas. Dan tentunya dapat santunan. Dan orang tua juga tentunya kita kehilangan luar biasa. Tetapi di tengah-tengah kehilangan itu tadi saudara, masih ada masih ada pertolongan Tuhan. Jadi artinya apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Artinya apa saudara? Banyak orang yang tidak menyiapkan hari kematiannya.
Seolah-olah hidup ini berjalan terus. Bahkan ada orang yang sudah tua pun tidak mempersiapkan hari kematiannya. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya minta waktu sedikit lagi ya. Saya minta waktu sedikit lagi. Sedikit lagi saya minta waktu. Nah saudara, tapi bagaimana adik kami ini, dia sudah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, itu yang menjadi penghiburan, memberikan kekuatan bagi kami. Ya. Lalu saya merenungkan juga saudara, banyak juga orang yang mati muda, tapi mereka sungguh-sungguh telah melakukan banyak hal. Kalau kita melihat misalnya, ini sedikit saya agak melompat. Kalau kita melihat misalnya di Indonesia saja saudara, kita tentunya mengenal nama-nama pahlawan, di mana mereka sebenarnya mati di usia muda, di bawah 30 tahun. Saudara mungkin misalnya pernah mendengar nama Robert Walter Mengonside. Meninggal pada usia berapa? 24 tahun saudara. Saudara mungkin pernah mendengar nama Chairil Anwar, Pujangga 45, dengan puisinya yang terkenal. Dua diantaranya sangat terkenal, yaitu Aku dan Kerawang dan Bekasi. Dia meninggal di usia yang sangat muda, 26 tahun, tapi sudah berkarya luar biasa. Saya sebutkan lagi, ada dua lagi. Satu, Kapten Pierre Andres Tendean. Waktu umur 26 tahun, dia sudah siap-siap mau menikah saudara. Tapi rupanya mau menjemput dia pada peristiwa G30 SPKI. Umur 26 tahun. Dia telah berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Lalu kalau saudara perhatikan di jalan sepanjang Tangerang sampai dengan Jakarta, itu jalan yang terpanjang namanya Dan Mogot. Nama aslinya adalah Daniel Mogot. Pahlawan, anak Tuhan. Meninggal usia berapa? Jalan 18 tahun, di bawah 20 tahun. Jalan 18 tahun. Umur 14 tahun sudah jadi komandan. Umur 14 tahun sudah jadi tentara. Jadi bukan berdasarkan umur kita berapa baru kita boleh sungguh-sungguh berarti hidup kita. Maka saudara, saya kembali kepada adik saya ini tadi. Dia meninggal umur 22 tahun, dan saya berharap umur 22 tahun ini juga. Maka keluarga mengatakan, waduh dia masih muda sekali. Maka saya berharap bahwa fakta-fakta ini juga boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan saudara. Maka yang paling penting adalah bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Kalau hari ini kita mati, catatan sejarah kita seperti apa? Catatan sejarah kita seperti apa? Maukah kita hidup mati sia-sia begitu saja? Jangan hanya, oh ini hanya begini aja. Wah ini nyusahin, oh syukur dia sudah mati. Waduh. Mari kita memiliki catatan sejarah dalam hidup kita. Paling tidak bagi keluarga kita, kita telah menjadi berkat. Paling tidak bagi keluarga kita, kita sudah menjadi pahlawan. Itu luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Mari kita menyanyi saudara. Lagu yang tadi, lagu cari damai hanya kutemukan dalam Yesus. Mari saudara kita menyanyikan lagu ini saudara. Bahwa kita hidup dalam peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Maka sungguh kuncinya adalah kita hidup di dalam Kristus. Kita banyak tantangan, banyak hambatan, banyak peperangan dalam hidup kita, tapi Tuhan memberikan kemenangan bagi orang yang taat kepada Dia. Kita akan mendapatkan damai sejahtera yang sesungguhnya ketika kita taat kepada Tuhan. Kita hidup dalam Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Rasa ku dapat hidup, rasa ku dapat menolong.
hanya ku dapat dalam Yesus. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku nyaman. Bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Amin. Katakan bersama Dia. Jadi kita sebagai idol kita di hadapan Tuhan. Bersama Dia hatiku nyaman. Bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, bersama Dia. Bersama Dia hatiku nyaman dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Amin. Saya minta jemaat saja katakan bersama Dia. Bersama Dia. Amin. Hatiku nyaman. Tuhan dalam lemah kekelaman. Bersama Dia hatiku nyaman. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Amin. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami ingin terus berjuang Tuhan. Engkau menjanjikan kemenangan bagi kami yang setia kepadamu. Tuhan, bersama-sama dengan Engkau kami dapat berperang dan mengalahkan keinginan-keinginan daging dalam hidup kami, sehingga keinginan roh menang di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat bahwa dalam hidup kami ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan Tuhan. Tuhan, kami mencari pertolongan, maka tidak ada satupun yang dapat menolong kami, tidak ada satupun yang dapat menghibur hati kami ya Tuhan. Tetapi Yesus Kristus, Engkaulah pemilik kehidupan. Engkau memberikan kekuatan penghiburan bagi kami, kekuatan bagi kami Bapa, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami, sehingga tetap sukacita daripada Tuhan, damai daripada Tuhan, sejahtera daripada Tuhan, boleh terus mengikuti menyertai kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami
yang saat ini mengikuti ibadah ini Tuhan, baik di gereja maupun di rumah Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam hidup kami semuanya, memperbaharui kami, menguatkan kami, memulihkan kami, memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita yang berlimpah-limpah, sehingga Tuhan dalam situasi yang paling sulit dalam hidup kami, dalam situasi yang paling menekan kami Tuhan, di situ pun kami dapat tetap mengucap syukur padamu Tuhan. Kami boleh tetap berterima kasih kepadamu, sebab Tuhan Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami berterima kasih, ajar kami bersyukur dalam segala hal ya Bapa. Dan kami mau ikut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dengar doa kami. Kami datang kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau pulang, kiranya Tuhan memberkati kami. Saudara yang kasih oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidup saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Bersamanya hatiku beberapa saat, mari kita bersatu di hadapan Tuhan. Setelah itu kita beri salam satu-satu.